Salam Sobat PW, sekarang lo lagi dengerin Pojok Commander, tempat ngobrol santai seputar Magic the Gathering terutama EDH. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, ketemu lagi sama kita di Pojok Commander. Hari ini bakal ngobrol-ngobrol soal Precon Commander di Apanya? Forgotten Nama Realms. setnya? Anjir, gue lupa namanya. Jadi malam ini kita bakal ngobrol bareng gue, Rezo, sama temen gue di sini. Ayo siapa? Ya, balik lah. Sekarang hari ini sama gue, Faris atau Parijes, ya terserah lah mau dipanggil siapa. Biasanya Faris. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin ini ya, yang di Precon Commandernya Forgotten Realms ya. Ya betul. Soalnya kayaknya banyak kartu-kartu menarik juga nih. Yoi, anjir gila nih, commander-commandernya aja gue lihat udah keren-keren banget nih. Yoi. Apalagi yang... Oke, kita mau mulai dari siapa nih commandernya nih? Hah? Dari Galea dulu kali ya? Dari Galea, boleh. Galea, Kindler of Hope. Dia mana costnya 1, hijau, putih, biru. Dia face commander dari Precon Aura of Courage. Legendary creature Elf Knight 4/4. You may look at top card of library anytime. Terus you may cast aura and equipment from top library. When you cast equipment this way, it gains when it enters battlefield attach target creature. Jadi dia itu tipe-tipe commander yang bakal keren di deck Voltron gitu ya. Oh iya pasti sih. Udah jelas lah. Udah jelas banget nih mainnya equipment. Enaknya bisa buka langsung dari top deck, terus equipment yang lu cast bisa langsung kepasang, jadi tuh bakal extra value banget sih. Ini tuh jenis-jenis commander yang gampang banget dipakai sama buat player baru gitu ya. Apalagi supportnya juga lumayan sih nih, ada Mantle of Ancient juga. Terus di sini ada juga ada kartu keren nih, Holy Avenger, nggak cuma Mantle of Ancient. Oh. Jadi kalau misalkan dia deal iya coy, jadi kalau dia deal combat damage, you may put aura card from your hand to battlefield attached to it. Jadi lu kayak tinggal mukul aja, lu bisa attach 2 aura sekaligus, soalnya creature-nya juga dapat double strike. Berarti serangan keduanya bisa lebih dahsyat ya? Yoi, makanya. Wah ngaco. Sama di deck Precon ini ada satu lagi sih. Ada apa? Kalau di Precon ini ada satu commander lagi yang gue suka, alternate commandernya si Stormvault Frost Giant Jarl. 4 hijau putih biru. Creature legendary creature giant 7/7. Dia punya ward 3. Terus ada creature you control juga punya ward 3. Jadi ini bakal commander yang keren banget kalau buat yang main pillow fort atau stacks gitu. Soalnya ngelindungin creature yang lain juga ya. Iya, dia ngelindungin creature yang lain, terus kayak kalau misalkan creature lu yang headbear gitu, bakalan makin susah dibunuh kalau ada Stormvault-nya keluar. Oh iya. Udah gitu ability ketiganya juga bisa ngebantu creature lain juga ya? Iya, target creature bisa power toughness 7/7 atau 1/1. 1/1 paling ya pasti target musuh lah ya. Gak mungkin kesendiri. Tergantung kalau 1/1. Kalau misalkan deck lu masukin creature yang sinergi sama unblockable, bagus sih diinin sama 1/1. Kayak si Umezawa Tetsuko. Tetsuko Umezawa kalau nggak salah kan dia creature yang power toughness 1, dia nggak bisa diblok kan? Iya. Oh iya bisa jadi, juga ya. Iya, bisa dimasukin juga ke sini kalau misalkan lu mau bikin deck yang lucu-lucuan kayak gitu. Tapi itu nggak kayak nyamuk ya berarti. Iya. Tapi kalau misalkan lu ada creature yang trigger dari combat damage gitu, bakal bagus juga sih. Oh berarti ini ya Res bisa berarti kita bisa mainin Skulk juga ya, yang Skulk tau nggak lo? Ya. Iya, yang nggak bisa diblok. Lebih gede ya. Kayaknya berarti kalau 1/1 bisa target creature kita juga ya. Iya, jadi tergantung situasional banget.
Terus juga ya Hydra juga bisa jadi gede. kayak creature Hydra gitu yang punya +1/+1 counter banyak, tahu dibikin jadi 7/7 kan jadi gede banget. Iya, jadi gede-gede banget kalau misalkan gitu. Nah, terus dari Coba. Aura of Courage-nya ada lagi nggak nih kartu-kartu menarik menurut lu, Res? Kalau menurut gue di sini banyak reprint yang cakep nih. Kalau gue bilang di sini Apa ada reprint pertama Utopia Sprawl. Dia tuh aura Enchant Forest. Nanti kalau misalkan itu turun kita bisa ngetap land itu additional 1 mana of chosen color. Oh, Ini tuh kayak mirip Wild Growth, cuma kalau Wild Growth kan cuma nambah hijau. Kalau ini kita bisa nambah warna lain. Ini tuh sekarang udah berapa ya? Udah mahal coy, udah $10 apa sih inget gue. Emang ini bagus banget. Iya, Pak. Bisa buat fixing terus turun turn 1. Udah gitu dia bisa jadi rem juga ya kalau ada Arbor Elf ya. Jadi makin banyak ya. Bisa buat fixing juga kan kalau misalkan gitu. Sama ada satu lagi Sword of the Animist nih. Ini banyak banget yang nyari. Oh iya, udah terakhir kan udah $15 kan di SCG ya, seingat gue. Iya, udah lumayan mahal. Sama ada satu yang terakhir menurut gue ini juga sebenarnya pantas buat disebut, tapi kayaknya bosenin banget. Ada ini Nature's Lore. Dia satu sama hijau, sorcery, search library for a forest, wood battlefield, terus shuffle. Ya ini basically lu ngerem, kayak temennya Trivisits lah, sama-sama nyari forest. Cuma kartu ini terakhir reprint udah lama banget. Oh iya. Jadi walaupun ini kartunya nggak yang mahal-mahal amat, nyarinya udah susah sekarang. Makanya di reprint sini seneng gue. Oh pantesan nggak soalnya Trivisits belum lama udah di reprint sih ya. Jadi ngeprintnya ya. Iya. Itu juga kan masih banyak yang ini juga, jadi nyarinya nggak begitu susah walaupun rada mahal emang. Oke, abis ini kita ngebahas deck yang mana lagi nih kira-kira enaknya? Kayaknya ya kalau menurut nomor ordernya nih, order kartunya abis ini kita bakal ngebahas si Prosper Prosper Tombbound. Dia dari Planar Portal. Dari Planar Portal. Dia Prosper Tombbound. Dia 4 mana, 2 generic sama item merah. Legendary Tiefling Warlock. Terus dia base-nya 1/4 beta. Punya detach. Terus iya punya detach. At the beginning of your end step, exile top card of your library until end of turn. Until end of your next turn, you may play. Jadi habis di exile bisa di play sampai next turn. Iya, sampai next turn. Terus ada lagi nih, kalau whenever you play a card from exile, create a treasure token. Wow. Lo bayangin bagus juga ini ya. Iya, lo nge-exile Sol Ring. Di cast Sol Ringnya dapat treasure juga. Iya, jadi double ramp. Ini tuh bagus gara-gara banyak mekanik yang nge-cast dari exile juga kan soalnya. Apalagi merah kan, merah ya banyak ya tau lah, draw-nya merah kan biasanya exile dulu baru boleh di play kan. Iya. Nah terus kayaknya juga masih bisa sama cascade sama rebound ya. Habis itu ada cascade, rebound. Terus ada Fortel sama Venture yang baru. Oh iya, Fortel sama Venture. Aduh, lupa gue. Iya. Anjir, banyak juga berarti. Banyak loh sebenarnya. Iya, banyak banget sebenarnya yang bisa ini. Banyak. Terus ada kartu apa lagi nih kira-kira yang mau dibahas? Kalau di Prosper ya? Masih di decknya di Prosper, Planar Portal. Oh, di Planar Portal. Oh, ini nih kartu baru nih ada yang lumayan bagus, Fevered Suspicion. Dia 6 mana, item merah, sorcery,
Each opponent exile card from top of their library until they exile a non-land. You may cast any number of spells among these non-land cards without paying this mana cost. Jadi lu bisa nge-exile banyak sampai nge-exile ini. Udah gitu yang apa ya, kartu opponent yang kita mainin juga kartu-kartu opponent ya ini ya. Dan ini yang kerennya tuh biasanya kan kalau apa lu nge-exile kartu buat nyari kartu yang bisa di-cast, kartu yang di-exile-nya dibalikin kan? Ini enggak, kartu yang di-exile hilang semua jadinya. Wajir. Terus udah gitu dia punya rebound ya? Iya, dia punya rebound. Jadi kalau misalkan itu dia ke exile, terus nanti abis itu next upkeep bisa di-cast lagi nggak pakai bayar mana cost. Ini juga sinerginya bagus banget sama si Prosper. Tapi mana value-nya emang gede sih, tapi ya untuk mana value itu worth sih ini. Worth banget. Untuk 8 mana value ini bom gede banget. Hampir setara sama Etali berarti ya. Sama apa? Sama si Etali. Etali kan kalau gebuk Exile top deck semua player. Nah, terus bisa kita play semua kalau non-land. Wah, terus udah gitu kalau gue cara main merah gue jadi nggak hafal kartu-kartunya, anjir, tapi keren juga. Udah gitu kalau ada si Prospernya juga bikin treasure 4 biji. Iya, bener juga. Iya. Nice. Emang banyak kartu yang cash dari Exile sampai bingung. Sama apalagi nih? Apalagi nih, ada kartu yang bagus gak menurut lu dari Planal Portal ini? Ini juga kartu barunya yang lumayan kayaknya nih, yang Hurl Through Hell. 4 mana, 2 generic item merah, instant. Exile target creature until the end of your next turn. You may cast that card and you may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell. Oh, kayak ini dia, kayak si siapa yang di warna Dimir tuh, yang nge-exile terus habis itu bisa kita cast. Tapi dia versi instannya. Hostage Taker. Hostage Taker. Dia kayak Hostage Taker tapi untuk warna Rakdos dan versi instan. Lumayan. Terus kalau Hostage Taker ini kan creature, kalau ini instan. Berarti bagus juga ini, bisa buat removal sekaligus lo dapat creature-nya kalau lo ada mana buat nge-cast lagi ya. Iya. Ya ini sampai next turn juga sih, Tres. Jadi lumayan banget. Udah gitu kalau ada si Prospernya juga ya lu bikin treasure lagi. Ada sinergi juga ya sama commandernya kalau gitu. Ya pasti harus dibikin sinergi lah. Oke. Wizard masih baik kok. Terus apalagi? Ada kartu apa lagi yang ini ya? Kalau di CD reprint yang gue suka paling cuma satu sih, Disrupt Decorum ini. Yang mana? Yang Disrupt Decorum. 2 mana merah sorcery itu. God all creature you don't control. Jadi until of your next turn, those creature attack is combatable dan nyerang player yang bukan lo. Jadi asik banget sih ini. Jadi ini juga itu ya, bakal reprint mahal. Politik ya. Bahan politik juga ini ya. Wah, oke. Terus apalagi? Kayaknya gue nggak nemu kartu ini lagi. Di di Prosper juga kayak like out the stage, outpost seeds juga bagus ini. Soalnya kan light out the stage Exile top 2 tuh, Exile top 2 terus boleh di cash sampai your next turn. Iya. Dapat treasure lagi. Outpost seeds juga kalau milih yang Kans itu juga kayak ibaratnya lu draw extra 1 kartu tapi masuknya ke exile. Iya. Tapi kayaknya udah. Oh, Tectonic Giant juga di reprint di sini ya. Oh iya. Tectonic Giant ya kan, soalnya dia kalau kalau nyerang atau jadi target spell, lo boleh milih kan mau nembak 3 ke each opponent atau exile 2 kartu dari atas terus boleh di play until end of your next turn.
Wih, bagus juga berarti kalau gitu. Ah. Terus ini juga Thrones of Chaos juga ngedukung ini juga, ngedukung si Prosper juga, soalnya dia cascade terus retrace. Wow, Wah. iya bisa di-cast lagi. Jadi bisa nge-cascade di turn berikutnya lagi. Bikin treasure aja udah. Tinggal ngebuang satu land dari tangan ya kalau gitu. Nice juga Ya, berarti kalau kayak gitu. Kayaknya udah yang kira-kira bagus ya dari Planner Portal. Yang kira-kira bagus dari Planner Portal. Oke, next kita lanjut ke ini Dungeons of Death ya abis ini ya. Dungeons of Death si Sevris. Oh iya, si Sevris. Sevris ini juga gue termasuk yang lumayan suka sih, walaupun nggak terlalu kuat, tapi dia flavornya bagus banget. Jadi ability-nya dia tuh, whenever one or more creature card are put into your graveyard from anywhere, venture into dungeon. This ability trigger only once each turn. Sama, whenever you complete a dungeon, return target creature card from your graveyard to the battlefield. Jadi dia tuh ability-nya beneran kayak lu ngumpulin satu party si adventurer terus lu masuk ke dungeon rame-rame gitu. Jadi kalau misalkan ada creature lu yang mati, abis itu lu bisa venture ke dungeon. Kalau misalkan dungeonnya kelar, lu bisa ngembaliin satu target creature lu yang mati. Jadi beneran flavornya tuh on point banget sama yang setnya D&D ini. Udah gitu ini lagi kalau yang ke graveyard juga nggak perlu dice kan, bisa dari mana pun juga ya. Yoi, bisa dari mill, bisa dari discard, macem-macem deh kalau misalkan itu. Dari cycling juga bisa dong. Oh iya, cycling kan juga nggak discard ya, bener juga loh. Dari cycling juga. Terus apa lagi tadi? Banyak sih sebenarnya. Sama ini kartu-kartu di dalam. Kartu-kartu di dalamnya juga banyak yang flavornya bagus sih, cocok sama dia. Ada Thorough Investigation. Dia tuh enchantment 2 generic sama putih. Whenever you attack, investigate, bikin clue token. Terus kalau whenever you sacrifice a clue, venture into dungeon. Jadi lu beneran kayak setiap lu nyerang, lu bisa lanjut ke dungeon gitu terus sambil ngedraw kartu. Iya. Keren. Sumpah ini flavornya tuh paling keren kalau gue bilang dari semua yang lain. Udah gitu ini sama, ya siapa? Through investigation, sacrifice a clue-nya nggak perlu bayar 2 sacrifice doang. Jadi kayak lo sacrifice kayak pakai kartu-kartu yang sacrifice artifact terus ngapain juga ikutan venture into dungeon ya. Yoi. Wah keren sih ini. Terus apa lagi tadi Res? Sama satu lagi ada Midnight Pathlighter, 2 generic putih biru. Dia creature human wizard 2/3. Creatures you control cannot be blocked except by legendary creature. Ini gue suka banget. Jadi kalau misalkan decknya bukan yang legendary itu biasanya basically unblockable kan. Sama ability keduanya, whenever one or more creatures you control deal combat damage to a player, venture into dungeon. Jadi ini masih sinergi lagi sama si Sevris. Wow. Udah gitu kalau dungeonnya kelar juga bisa reanimate kartu-kartu creature bagong ya. Jadi basically di deck ini lo kepengen masukin creature yang sering nge-venture gitu sih, sama creature yang bakal sering mati buat aktifin efeknya si Sevris ini. Wah, anjir keren juga nih. Soalnya kan dia kalau menurut spekulasi orang-orang kan emang yang si Sevris paling nomor 4 lah ya di antara 4 ini. Ternyata bisa seseru itu juga ya. Walaupun spekulasinya paling bawah. Iya, orang tuh kayak biasanya spekulasi gitu kan, wih kartunya strong nih, wih kartunya bakal staple nih. Tapi kan kalau misalkan kita main Commander, ini kan format casual nih. Jadi asalkan lu dapat kartu yang sinerginya bagus, terus lu kira-kira bakal nge-build-nya seru, mendingan ambil aja guys Sevris ini. Dia tuh walaupun bukan yang bakalan staple, tapi flavornya tuh cakep. Save kiss banget lah ya ini lah. Yoi.
Terus kalau Terus misalkan masih menurut lo ada ada lagi kartu-kartu yang bagus nggak nih dari Dungeons of Death ini? Dari Dungeons ya paling reprintnya sih yang gue suka. Wih, apa nih? Propaganda yang jelas. Wow, Soalnya iya propaganda. Dia kan sudah mahal. Kayaknya butuh diturunkan harganya. Iya, udah jarang banget lagi reprint kan? Nah terus Ini ada tuh reprint di komen. Propaganda terakhir Gitu. reprint aja seingat gue di deck Commander tahun berapa ya? 15 apa? Lupa Kayak- gue. 15 Kayaknya ada yang kalau nggak agak salah baru deh. ada yang paling baru juga ya? Ya, gue Kayaknya. lupa soalnya. Heeh. Soalnya seingat gue emang udah lama nggak di reprint, terus harganya naik kan. Dan ini emang banyak yang pengen juga sih sebenarnya kan? Oh sama ini, yang kartu dulu, ada satu kartu yang dulu budget, nah terus tiba-tiba naik. Apa tuh? Nah terus sekarang di reprint lagi, Wayfarer's Bubble, bulu babi. Wow, bulu babi benar juga. Si bulu babi ini akhirnya di reprint kembali. Ini kartu kesayangannya Mitch nih. Iya. Sama kalau nggak salah ada ini deh, ada satu lagi. Siapa? Kalau nggak salah ada satu lagi, tapi siapa ya tadi ya? Apa gue salah lihat? Kalau dari gua reprint, yang gua suka paling cuma satu sih, ada Phantasmal Image. Ah iya itu. Oh gue kira Phantasmal Image di-ban, tapi nggak mungkin. Oh iya. Ini juga salah Enggak, satu coy, ini kartu yang harus di reprint sih menurut gue. Ini tuh staple di di deck-deck biru yang clone sama deck-deck yang basically lumayan kompetitif lah, soalnya ini bagus banget bisa copy any creature, nggak cuma creature yang lu kontrol doang. Udah gitu dengan 2 mana doang lagi ya. Yoi. Kan biasanya clone kan 4 mana tuh. Makanya ini clone paling murah emang. Lu bisa nge-cast Jin Gitaxias 2 mana coy. Yoi, kalau misalkan ada yang menjadi Taxias, lu tinggal ngopi 2 mana, dapat efeknya. Oh, apalagi kalau ada itu ya, kalau ngopi-ngopi creature hexproof atau ward kali ya, seru kali ya. Kalau hexproof kalau hexproof bisa nggak sama Phantasmal Image? Kenapa? Kalau hexproof bisa ya? Oh iya, kalau hexproof bisa sama Phantasmal Image soalnya. Enggak, setahu gue bisa deh soalnya. Jadi kalau Phantasmal Image itu nge-choose, bukan target. Oh iya, berarti nggak target, berarti bisa ini sama hexproof ya? Jadi sama Srotama itu tembus, soalnya kan dia nge-copy doang. Gitu nggak target sih, seingat gue ya. Iya, wih keren juga berarti kalau misalkan kayak gitu dong. Nah terus kira-kira udah dari Dungeon of Death kayaknya udah ya? Udah kayaknya gue dari ini kartunya yang bagus itu sih paling. Yang menjadi highlight di Dungeon of Death di decknya. Oke. Kita ke deck selanjutnya nih, berarti nih. Yoi, lanjut. Oke, lanjut kita ke Dragonic Rage, sorry. Dragonic Rage dengan face commandernya si Frondis, Rage of Ancient. Dia 5 mana, 3 colorless dan merah hijau. Legendary creature Dragon Barbarian. Dia ability-nya Enrage. Jadi kalau dia kena damage, create a 5/4 red green dragon spirit creature token with when this creature deals damage, sacrifice it. Terus whenever you roll 1 or more dice, you may have one from this deal 1 damage to itself. Oh. Jadi kalau kita berarti kalau misalkan tiap lu roll dadu, lu bisa bikin token ya langsung. Bisa langsung bikin token. Tapi kayaknya mendingan kita masukinnya jangan yang nge-roll dadu kali ya. Kita masukinnya yang ngedamage dia sendiri gitu. Oh, yang self damage kayak gimana tuh contohnya? Dia enchantment 4 mana. Kalau bayar merah itu deal 1 damage to each creature and each player. Oh, itu Pyrohemia. Apa? Oh iya, Pyrohemia, iya. Pakai Pyrohemia bisa. Soalnya
Udah gitu dapat token lagi kan. Tapi kalau misalkan di Pyrohemia kan mati tuh nanti Frondisnya. Gimana Siapa? dong? Frondisnya? Ya kita bikin indestructible lah. Wih. Kan kartu hijau banyak yang bikin indestructible atau regenerate gitu. Dia paling Oh bagus iya, ya, benar-benar. indestructible sih. Terus kalau di Dragon Race ada apa lagi nih kartu-kartu yang bagus menurut lo? Chaos Dragon sih yang kalau gue suka ya. Chaos Dragon. Oke, kayak Dia 3 mana, 1 generic, 1 colorless, 2 merah. Merah-merah, terus dia flying sama haste kan, tapi base-nya 4/4. wih, 3 mana 4/4 flying haste. Sakti bener. Makanya, tapi dia harus gebuk ini sih, harus gebuk tiap combat. Tiap combat harus gebuk. Nah, terus at the beginning of combat on your turn, each player rolls a d20. If one or more opponent had the highest results, Chaos Dragon can attack those player or planeswalker they control this combat. Jadi pokoknya ya itu gede-gedean gede-gedean dadu. Ini chaos. Jadi beneran chaos ini ya mainnya. Emang beneran chaos. Terus apa lagi ya? Habis itu ada kalau di sini gue suka sih ini alternate commander-nya. Jadi ini kan satu deck ini ada tema dragon tribalnya juga tuh, banyak banget creature dragonnya di sini. Di sini tuh ada juga reprint yang keren nih, Kindred Summons. Apa tuh? Siapa? Dia tuh instant 5 generic hijau-hijau. Choose a creature type. Reveal cards from top of library until you reveal X creature cards of chosen type. Where X is number of creature you control of that type. Jadi kalau misalkan lu di battlefield udah banyak dragon, lu bisa reveal sampai nongolin sekian banyaknya creature card apa yang ada di itu loh. Jadi kalau misalkan lu main dragon tribal atau tribal apapun, ini tuh bagus banget. Jadi kalau misalkan lu di battlefield tuh udah banyak yang creature type-nya sama, lu bisa nyari yang creature type-nya sama juga dari deck lu, cuma dengan 7 mana. Wah, gokil sih ini. Gokil. Yoi. Gile. Banyak banget. Commander-nya juga keren tuh, ada ini si Cloud Unrivaled Ancient ini. Oh, dia yang kayak Savage Fan mau ya? Yang kayak Savage Fan mau. Tapi lebih gede lagi. Soalnya kalau Savage Fan mau kan cuma udah fix ya, dia 6 mana apa nambahnya kalau nggak salah. 6 mana doang. Tapi kalau si Cloud ini dia add mana sesuai total power of attacking creature. Jadi kalau misalkan creature lu banyak gede-gede, lu bisa nge-add sampai puluhan mana juga. Wow. Walaupun buat cast spell ya, berarti kita bisa masukin spell yang X kali ya. Jadi lebih gede lagi. Iya. Bisa bikin jadi apa? Big spell tribal gitu ya jadinya. Oh, terus ada lagi Res. Yang apa lagi nih? Commander dari sini, si Wolfgar of Icewind Dale. Dia 5 mana, 3 generic, merah hijau, legendary creature, human barbarian. Dia punya melee. Jadi kalau misalkan dia gebuk, dia dapat +1/+1 until end of turn for each opponent you attack this combat. Jadi misalkan gebuknya 2 opponent ya plus 2 ya harusnya. +2. Iya, kalau misalkan lu gebuk semua opponent berarti bisa +3/+3 ya, keren juga. Nah, tapi di ability keduanya nih yang bikin seru. Apa tuh? Di ability keduanya tuh ada if a creature you control attacking would cause a triggered ability of a permanent you control to trigger. That ability triggers an additional time. Jadi kayak Panharmonicon. Iya, kayak Panharmonicon trigger combat. Tapi buat combat. Iya. Keren. Nah, terus kalau misalkan tadi kayak melee gitu kan, kalau gebuk semua opponent +3 tuh. Tapi karena si Wolfgar jadi +6. Oh iya, bener juga. Soalnya Anjir, dua keren. Wah,
Ini sih apa? Doyanannya si Set banget ini. Wah, emang creature gede-gede. Heeh. Terus apalagi banyak yang itu lagi apa? Kalau kayak si Utvara Dragon tuh, kalau gebuk kan bikin token Dragon tuh. Bikin token Dragon, nah itu jadinya bikin 2 Dragon, makin banyak lagi. Oh iya nice. Nice banget pokoknya. Si Cloud juga 2 kali kalau ada si Wolfgar. Jadi intinya emang apapun creature yang membuat combat bakal bagus banget kalau dimasukin ke Wolfgar ya. Betul, apalagi extra combat. Oh, bener juga. Extra combat. Bisa masukin ini dong, combat Celebrant dong kalau kayak gitu. Kalau combat Celebrant gue masih bingung dia. Soalnya kan harus exert tuh kalau gebuk. Masih bisa harusnya sih kalau dari yang gue baca ya. Oh, karena kalau si Wolfgar ini, if a creature you control attacking would cause a trigger ability. Sedangkan si Combat Celebrant ini, exert itu trigger ability pas dia combat. Jadi harusnya lu bisa dapat dari ability-nya Combat Celebrant ini. Didouble aja sama si Wolfgar. Bisa, jadi hitungan exertnya 2 kali ya berarti ya? Iya. Hitungannya ya? Dianggapnya. Oh iya. Wah, jago juga. Wih, ya keren juga berarti ya. Gue gak kepikiran loh, sumpah. Walaupun cuma sekali gitu, tapi bisa combat 3 kali. Iya, makanya satu turn lo combat 3 kali kan sakit juga. Iya. Wah, ngaco. Apalagi Godo berarti juga kan? Godo termasuk juga nggak sih? Oh iya, Godo juga ke-trigger juga. Dan Etali juga 2 kali. Gila, sakit. Etali X. Wah, ini aduh terlalu banyak. Kayaknya bakal spicy juga nih kalau misalkan dia ngebrew Wolfgar. Spicy banget sih ini. Brewnya nih. Kayak Titan gitu kan juga 2 kali, walaupun cuma bisa pakai Titan merah sih kalau di Grul. Ya, tapi tetap aja nembak 6. Ya Titan putih juga lumayan coy, lu ngembaliin 2 permanen kan. Nah, tapi dia warnanya Grul Restore. Oh iya, bener juga. Wah, salah gua. Warnanya dia nggak bisa masukin Titan hijau ya. Jadi cuma bisa masuk Titan hijau terlalu kuat soalnya kalau iya sih, bodoh emang. Itu udah broken lah kalau masuk EDH. Wah, anjir. Banyak banget ini. Kalau dari Wolfgar kita sampai lupa ngebahas si face commandernya malahan si Frondis. Iya sih, Frondisnya itu kayak dia tuh juga spicy tapi situasional banget sih ya. Tapi ini tipe-tipe deck yang Yunus bakal susah banget sih. Tapi sebenarnya bisa dibikin combo juga loh. Kayak gimana tuh contohnya? Coba. Si Frondis itu jadi kayak misalkan nih ya. Dia kalau lo bisa bikin dia indestructible. Terus ada si Goblin Bombardment. Lo dengan sekali bikin token dan nggak ada yang interupsi itu bisa infinite ETB. Oh. Goblin. Jadi misalkan si Frondisnya udah indestructible, udah indestruct. Nah, terus ada Goblin Bombardment. Ya lo damage si Frondis sekali nih. Damage si Frondis pakai itu bikin token terus sacrifice lagi kena damage lagi terus diulang-ulang gitu terus ya. Kan infinite ETB itu. Nah, terus kita pakai si Impact Tremor yang paling murah nih. Impact Tremor. Ini Purporos. Sih sama Purporos ya berarti bisa. Ya basically kayak Purporos banyak. Jadi ya Infinite ETB nembak 1 terus ke oponen. Infinite ETB berarti bisa sama ini ya, sama Blasting Station juga ya kalau gitu. Blasting Station. Udah gitu kalau Blasting Stationnya juga bisa buat pengganti si Goblin Bombardment-nya juga. Blasting Station sama apa lagi tuh? Ada satu lagi. Finishernya bisa pakai ini juga, Altar of the Brood.
Altar of the Brood bisa. Terus Where Ancient Thread juga bisa. Pokoknya selama yang bikin ETB nembak itu wah udah bisa jadi finisher lah. Berarti lumayan juga ini Frondis potensialnya. Coba kalau Frondis. Berarti dari Draconic Race ini ada kartu menarik lagi nggak kira-kira yang mau lu bahas? Kartu menarik dari Frondis ya. So, kita udah bahas dua legendary lainnya sih. Iya, legendary-nya udah kita bahas semua nih. Tapi gue lupa. Oh paling si Neverwinter Hydra ini sih. Apa tuh efeknya? Si Neverwinter Hydra. Karena gue emang suka Hydra ya. Dia mana cost-nya itu XX. XX ijo-ijo. Jadi ya kalau lo bayar 0 jadi dia 2 mana. Terus kalau Neverwinter enters the battlefield, roll X D6. It enters with a number of +1/+1 counter on it equal to the total of those results. Jadi misalkan lo bayar X-nya 2 nih. 2 jadi 6 mana kan, 6 mana ya lo roll 2 D6. Kalau misalkan lo ngeroll 12 ya dia jadi 12. Keren juga berarti ya. Misalkan 6 sama 6. Jadi 12 terus trample pula, terus ada ward juga. Nice, susah dibunuh. Ini ward 4 lagi. Susah dibunuh sama spot removal sih. Nah terus sama si Cloudswell juga lumayan nih kayaknya nih. Si Cloudswell jadi si Cloudswell itu dia X merah-merah hijau. Terus dia instan. Choose one. If you control a commander as you cast this spell, you may choose both. Oh, jadi ada 2 pilihan nih. Tapi kalau ada commander bisa pilih dua-duanya. Yang pertama itu Breath Flame. Cloudswell deals X damage to each creature without flying. Atau Smash Relics, destroy up to X target artifact and or enchantment. Wih, berarti ini board wipe ya, tapi buat artifact sama enchantment doang atau creature yang nggak punya flying? Bisa. Expel memang selalu menarik ya. Oh, ini juga nih ada kartu keren juga, Druid of Purification. Apalagi? Dia 3 generic sama hijau. When Druid of Purification enters the battlefield, starting with you, each player may choose an artifact or enchantment you don't control. Destroy is permanent chosen this way. Jadi ini tuh kayak apa? Kayak board wipe buat artifact atau enchantment juga, tapi bisa dapat lebih banyak. Soalnya cuma bakal ada 4 paling mentok artifact atau enchantment yang masih hidup kalau ini keluar. Oh kebalik, 4 yang hancur. Salah gue. Berarti ini hancurin 4. Gak target loh. Hancurinnya cuma 4 tapi gak target dan lu gak bisa diiniin. Keren juga berarti ya. Wah keren banget sih ini. Apalagi kalau ada Panharmonicon. Lu bisa destroy 8. Semua kartu berurutan sih kalau ada Panharmonicon. Iya sih. Emang sih semua creature value. Tapi ya lumayan, ini basically ada 4 mana hancurin 4 artifact atau enchantment yang lu nggak kontrol, berarti punya lu aman semua. Dan itu choose lagi. Jadi ya misalkan ada enchantment yang hexproof masih bisa tembus. Iya bener juga, keren juga dong kalau gitu. Wah gokil. Wah gokil sini. Gokil. Oh sama ini ada anger juga nih. Apa tuh efeknya? Ada anger, jadi kalau dia 4 mana, terus dia haste. Kalau misalkan si anger di graveyard, terus kita punya mountain, semua creature kita punya haste. Wow. Keren. Dan ada Riskar Expertise juga yang sempat naik harganya, akhirnya turun juga karena di reprint di sini. Itu juga kartu banyak yang nyari tuh Riskar Expertise. Riskar Expertise habisnya gimana nih? Udah cuma terakhir kan di Aether Revolt doang. Belum ada reprint yang ini lagi. Berarti udah habis ya kartu-kartu yang menarik kalau dari sini menurut kita. Sama ini sih paling rest si Gratuitous Violence yang kalau creature
yang apa creature yang kita punya tuh deal damage di double damage ya. Itu juga boleh tuh kayaknya menarik. Yang enchantment itu. Ini reprint yang bagus. Sinerginya sama si ini lagi ya, sama si Wolfguard juga. Berarti kalau misalkan ini ke-trigger damage-nya 4 kali lipat. Pokoknya, ya. Wah. Keren. Enggak res. Soalnya kalau Wolfguard kan pas attack ya. Kalau si Gratuitous Violence pas deal damage. Oh, pas deal damage. Pas deal damage dia ngedouble. Iya. Bukan pas attack, tapi dengan apa tuh si Gratuitous Violence saya kali 2 aja udah sakit. Iya sih, apalagi buat deck yang combat oriented gitu. Apalagi Gruul kan. Banyak not Gruul Dendai. Emang deck pukul. Deck pukul lah. Wah. Udah mungkin atau lagi? Kayaknya udah. Kayaknya udah ya. Kayaknya udah deh. Jadi kita udah. Soalnya si ngebahas si Galea aja udah maksudnya dari itu aja dari precon aja menurut gue udah kuat. Dengan sinergi ya equipment dan auranya dia gitu. Nah, terus dari planar ya dari planar portal mungkin tinggal tambahin cascade adventure gitu kali. Intinya yang nge-cast dari Exile lah ya basically. Terus abis itu ini ya si Dungeons of Death ini berarti kita nambahin creature yang ada trigger kalau mati, ada trigger yang masuk graveyard, sama kita nambahin yang venture to dungeon. Sama ini juga sih res kayak cycling, bisa kan kayak creature yang punya cycling atau mungkin ada creature gede yang mau kita reanimate nanti gitu. Iya benar juga, apalagi kan ini warnanya ada putih sama hitam kan karena warna yang bagus buat reanimation. Apalagi Predatornya kan bagus semua. Yoi. Di Dragonic Rage juga kayaknya udah sih. Dragonic Rage itu kayak gimana ya? Ini tuh paling spicy walaupun nggak ada yang power levelnya ini banget. Jadi tuh kartunya kayak asik-asik banget legendary-nya. Iya. Menurut gue ya value wise emang paling gede sih yang Aura of Courage kan, tapi Dragonic Rage ini yang bener kayaknya pedes banget kalau dimainin. Kalau menurut lu sendiri dari 4 deck ini mana yang personally kepengen lu pakai dan lu mainin? Kalau dari gue ya ini si Frondis ini. Si Dragonic Rage ini ya. Rage of Ancient si Dragonic Rage ini yang pengen paling gue mainin. Soalnya ya gue emang pas awal main Magic juga suka main pukul-pukulan gitu. Ya. Dan gue ya mungkin Dragonic Rage deck yang cocok untuk gue. Kalau lu gimana? Kalau gue lebih suka Dungeons of Death sih, gara-gara kan tadi gue udah bilang ini deck yang flavorful banget. Terus temanya juga keren. Dan dari dulu gue suka sama deck yang value town gitu. Ini apalagi kan ini kalau misalkan setiap lu nge-venture lu nge-trigger ability dari dungeonnya itu dapat value. Terus kalau misalkan creature lu mati, venture dapat value. Dungeonnya kelar dapat value. Jadi ini kayak bakalan bagus banget, cocok buat gue. Berarti lu suka value town? Yoi. Oke deh. Untuk minggu ini kita sudahi dulu mungkin ya. Yoi. Topik pembahasan kali ini. Oke, bersama gua Faris dan sama gua Rezo. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye. Bye. Thanks Sobat PW udah tune in di pojok komentar episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.